Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena laporan keuangan ini bersumber dari persamaan dasar akuntansi. Pada bab sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian akuntansi. Laporan atau hasil akhir dari kegiatan akuntansi itu dinamakan laporan keuangan. Kita lihat apa pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan di sini sudah kita bahas pada bab sebelumnya, ada pihak ekstern dan ada juga pihak intern. Oke, kita lanjut. Tujuan laporan keuangan dibuat salah satunya yang pertama adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Selanjutnya, laporan keuangan juga bertujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jadi, laporan keuangan di sini adalah salah satu bentuk informasi bagi si pengguna dan salah satu bentuk tanggung jawab bagi si pihak manajemen. Baiklah, kita lanjut. Selain tujuan laporan keuangan, kita lihat laporan keuangan suatu perusahaan itu dibagi menjadi yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban, atau sering juga disebut dengan akun nominal. Karena di sini laporannya bisa menunjukkan kondisi keuangan tadi mengalami kerugian atau rugi atau mengalami keuntungan atau laba. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Di sini akan kita tahu berapa jumlah modal yang bertambah dan berapa jumlah modal yang berkurang. Selanjutnya adalah laporan dalam bentuk neraca. Neraca ini adalah laporan yang berisi akun-akun real selain dari pendapatan dan beban. Jadi ada 3 bentuk laporan keuangan perusahaan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan neraca. Baiklah, selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada contoh laporan keuangan laba rugi. Di sini yang pertama kita tulis dulu nama perusahaan. Misalkan di sini adalah EPA Salon. Laporan laba rugi per 31 Desember tahun 2006. Dalam laporan laba rugi ini hanya terdapat pendapatan dan beban-beban. Laporan laba rugi itu sendiri merupakan pengurangan pendapatan dikurangi dengan beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka dia hasilnya laba. Tapi jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka hasilnya rugi. Contoh di sini ada pendapatan salon. Pendapatan salonnya sebesar Rp5.450.000. Kemudian dikurangi dengan beban-beban operasional. Di sini ada beban sewa senilai Rp300.000. Beban iklan Rp50.000. Beban gaji Rp470.000. Beban telepon dan listrik sebesar Rp150.000. Kemudian ada beban perlengkapan sebesar Rp1.500.000. Beban penyusutan peralatan salon sebesar Rp1.300.000. Dan total beban operasional sebesar Rp3.770.000.
Kemudian pendapatan kita kurangi dengan beban. 5.450.000 kita kurangi 3.770.000. Jadi, karena pendapatan lebih besar dari beban, maka hasilnya adalah laba. Laba bersihnya diperoleh sebesar 1.680.000. Inilah salah satu contoh bentuk laporan laba rugi. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Baiklah, kita lanjut laporan yang kedua. Modal akhir dalam laporan perubahan modal yaitu 23.780.000. Gaji utang ini sebesar 175.000. Ini kesalahan, bukan 1.750.000. Maka diperoleh jumlah utang lancarnya 2.670, yaitu 2.500.000 ditambah 175.000. Maka diperoleh hasilnya modal ditambah kewajiban senilai 26.450.000. Makanya total dari sisi aktiva dengan sisi kewajiban plus modal nilainya harus sama. Itulah neraca. Kalau nilainya berbeda berarti ada kesalahan dalam perhitungan sebelumnya. Baiklah, materi kita tentang laporan keuangan sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Jikalau tidak bisa dipahami, silahkan untuk lebih menggali lagi ilmu-ilmu tentang laporan keuangan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, kemudian like, share, dan tinggalkan komen atau komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.